Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk dalam materi yang baru, yaitu teks eksposisi bagian 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi, dan mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Pernahkah kalian berpendapat terhadap sesuatu? Misalnya berpendapat mengenai penampilan seseorang, atau berpendapat mengenai pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum mereda. Ketika berpendapat, tentunya kita harus menyampaikannya dengan baik, sehingga pendapat kita dapat dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, kita akan mempelajari eksposisi, bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Berikut adalah pengertian atau definisi dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Ciri-ciri teks eksposisi ada 4. Yang pertama yaitu informatif. Informatif di sini maksudnya adalah dalam teks eksposisi itu berisi tentang informasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta, yang mana ketika kita menyampaikan sesuatu, itu harus berdasarkan fakta atau keaslian kondisi, atau keadaan tersebut. Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi. Maksudnya di sini, berarti ketika kita menulis teks eksposisi tersebut, sebenarnya kita sedang mempengaruhi pembaca untuk menyetujui pendapat kita. Yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan, yaitu menggunakan bahasa baku. Nah, dalam teks eksposisi, menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa yang baku ya, berbeda dengan saat kita menyampaikan pendapat dalam komentar di media sosial. Kegiatan mendengarkan dan membaca eksposisi memiliki banyak manfaat. Salah satunya kalian akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Dengan menelaah argumentasi yang disampaikan penulis atau pembicara, kalian akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kalian dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Berikut adalah sebuah contoh pidato, dan kita akan menganalisis argumen yang disampaikan dalam pidato tersebut. Setelah membaca teks pidato yang berjudul "Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda" tadi, mari kita analisis argumen yang disampaikan dalam pidato tersebut. Untuk kalian ketahui, bagian-bagian teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, yaitu adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi, yang mana biasanya berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian bagian yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Di sisi kanan, sudah tersedia tabel yang harus kita lengkapi. Namun sebelum kita melengkapinya, mari kita tentukan terlebih dahulu bagian-bagian dalam teks pidato ini. Yang pertama yaitu bagian tesis atau pernyataan pendapat.
biasanya berada di bagian awal. Untuk itu, kita berikan tanda tesis atau pernyataan pendapat berada di bagian awal, paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan argumentasi. Kita beri tanda juga. Ini adalah bagian argumentasi yang berisi fakta-fakta berupa data dan alasan yang logis. Sedangkan untuk bagian akhir yaitu penegasan ulang yang berisi rekomendasi atau saran dari si penulis atau yang membawakan teks pidato ini. Sampai bagian akhir ini merupakan penegasan ulang. Baik, setelah kita menentukan yang mana bagian tesis, bagian argumentasi, dan bagian penegasan ulang, tentunya kita akan bisa melengkapi bagian argumen yang disampaikan untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 2, kita bisa mengambil argumen di kalimat pertama, yaitu ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba dan seterusnya. Bisa kita lengkapi untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi kita sudah menganalisis argumen yang disampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya kita akan membahas fakta dan opini. Fakta dalam teks eksposisi biasanya disajikan dalam kalimat fakta, seperti contoh yang ada di sebelah kanannya. Dan untuk kita ketahui bersama, ciri-ciri kalimat fakta yang pertama yaitu kalimat berisi kebenaran yang dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Ciri yang kedua, berisi informasi dan data yang akurat. Ciri yang ketiga, biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik dan jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Berdasarkan ciri tersebut, dapat kita lihat pada contoh di sini terdapat informasi dan data yang akurat. Kemudian di sini terdapat data angka statistik sesuai dengan jumlah kejadian yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya adalah opini. Opini yaitu merupakan alasan yang logis. Untuk contoh, dapat kalian lihat di sebelah kanan. Dan ciri-ciri dari kalimat opini yang pertama, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. Ciri yang ketiga yaitu berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Yang keempat, biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Contohnya, menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Dari contoh ini bisa kita lihat menggunakan kata seharusnya. Dan ini merupakan ciri-ciri dari kalimat opini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengembangkan isi teks eksposisi. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakan argumen-argumen. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen.
Berikut kita lihat di sisi kiri terdapat kutipan dari sebuah teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Dan di bagian tabel, ini merupakan hasil analisis yang mana teks ini atau kutipan ini merupakan paragraf ke-1. Dan ini adalah hasil analisisnya, gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sekarang kita akan lihat gagasan pokok. Isi kalimatnya adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di bagian teksnya berada di bagian awal paragraf. Gagasan pokok ini berada di bagian awal paragraf. Inilah yang disebut dengan tesis. Kemudian, tadi dikatakan, tidak hanya tesis atau pernyataan pendapat, ternyata ada juga argumen-argumen untuk memperkuat tesis yang ada di bagian awal ini. Nah, argumen-argumen itu berada setelahnya ya. Ini merupakan gagasan penjelasnya. Nah, jadi kesimpulannya di dalam teks eksposisi itu terdapat yang namanya tesis atau pernyataan pendapat dan ada yang dinamakan dengan gagasan-gagasan penjelas yaitu berupa argumen. Selanjutnya kita masuk pada bagian tugas dan sebelum mengerjakan tugas-tugas tersebut kalian harus terlebih dahulu membaca teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan berikut. Tugas yang pertama yaitu analisislah pendapat, argumen, dan rekomendasi yang disampaikan dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Kemudian hasil analisis silakan ditulis dalam format tabel berikut. Tugas yang kedua yaitu datalah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini yang terdapat pada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Data-data tersebut dapat ditulis pada format tabel berikut. Selanjutnya adalah tugas ketiga, bacalah teks pembangunan dan bencana lingkungan, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya seperti contoh paragraf ke-1, kemudian tulis pada format tabel berikut. Demikian tadi pembelajaran kita dengan materi teks eksposisi untuk bagian yang pertama. Semoga dapat dipahami dan semoga tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih.